Oke, jadi hari ini kita akan bahas tentang inverse fungsi. Kalau kemarin kan kita belajar komposisi, sekarang kita belajar inverse fungsi. Jadi inverse itu apa sih? Jadi inverse itu adalah kebalikan dari suatu fungsi. Jadi kalau fungsi itu memetakan dari A ke B, lambangnya kan F ya. Memetakan dari A ke B atau dari X, ya dari X ke Y, atau dari domain ke domain, maka inverse-nya itu kebalikannya. Dia memetakan dari B ke A. Lambangnya adalah F pangkat min 1. Itu namanya inverse. Kalau F, berarti inverse-nya F pangkat min 1. Kalau G, berarti inverse-nya G pangkat min 1. Kalau H, berarti ya inverse-nya H pangkat min 1. Pokoknya tinggal kamu tambahin pangkat min 1, itu inverse-nya atau kebalikannya. Itu namanya inverse. Ya. Untuk menentukan inverse fungsi, itu sebenarnya butuh proses. Ya, ada prosesnya, ada step by step-nya untuk menentukan inverse dari fungsi. Tapi, ya karena ini kita PJJ ya, karena kita terbatas dengan waktu, ya dimana kita harus mengejar materi atau menyelesaikan materi dengan waktu yang terbatas, jadi kita tidak membahas prosesnya. Ya, jadi untuk inverse dari fungsi ini kita tidak membahas prosesnya, tapi di sini saya cuma kasih rumus cepatnya aja. Ya, di sini kita cuma belajar rumus cepatnya. Jadi kita nggak nyari prosesnya, ya karena itu memakan waktu ya. Pertama memakan waktu dan yang kedua juga rumit. Ya untuk mencari proses dari inverse ini rumit. Karena memang harus membutuhkan media papan tulis. Tapi karena kita PJJ ya, cukup kita pelajarin rumus cepatnya aja. Ya, oke. Jadi untuk inverse fungsi ini kita cuma pelajarin rumus cepatnya. Jadi nanti tinggal kamu masukin aja angkanya. Oke. Untuk menentukan inverse dari fungsi itu tergantung fungsinya itu fungsi apa. Ya, fungsi itu kan ada banyak jenisnya ya. Ada fungsi linier, ada fungsi pecahan, ada eksponen, fungsi logaritma, fungsi kuadrat lah, fungsi pangkat 3 lah, banyak macam-macam, fungsi trigonometri lah banyak. Fungsi itu ada banyak jenisnya. Apakah semua fungsi itu memiliki inverse? Enggak. Jadi tidak semua fungsi itu memiliki inverse. Ya, nggak semua fungsi memiliki inverse dan tiap fungsi itu inverse-nya beda-beda. Prosesnya pun beda-beda. Tapi yang kalian pelajarin tuh nggak semua jenis fungsi, tenang aja. Yang kalian pelajarin di sini hanya mencari inverse dari fungsi linier dan inverse dari fungsi rasional atau fungsi pecahan. Jadi nggak semua jenis fungsi kamu pelajarin, tenang aja. Ya cuma ada dua di sini, mencari inverse fungsi linier dan inverse fungsi rasional. Kita ke inverse dari fungsi linier terlebih dahulu. Ya, fungsi linier itu bentuknya adalah fx sama dengan ax plus b. Ini bentuk umum dari fungsi linier atau fungsi garis lurus. Bentuk umumnya fx sama dengan ax plus b, di mana a-nya ini adalah koefisien dari x, b-nya ini adalah konstanta. Nggak bisa bedain kan apa itu koefisien, apa itu konstanta. Ya, konstanta itu angka yang berdiri sendiri. Sedangkan a itu koefisien x atau angka yang mengikuti variabel x. Itu rumus cepatnya. Rumus cepat untuk mencari inverse fungsinya f pangkat min 1x itu sama dengan x min b per a. Tinggal kamu ganti b-nya tandanya. Tinggal kamu ganti tanda b-nya, terus a-nya kamu turunin ke bawah. Itu rumus cepatnya. Kayak gitu. Nah, ini untuk mendapatkan rumus ini sebenarnya ada prosesnya. Cuman tadi ya, Pak Dimas bilang ya, kita nggak pelajarin prosesnya. Karena keterbatasan waktu, kita cukup memahami rumus cepatnya aja.
Ya, X min B per A. Ini rumusnya, X min B per A. Contohnya di sini, ya, inverse dari fx sama dengan 2x plus 3. Di situ diketahui A-nya sama dengan 2. Nah, di sini A-nya 2 ya. Kan AX plus B. A-nya 2, B-nya 3. A-nya 2, B-nya 3. Maka inverse-nya adalah F pangkat min 1. X min B per A. Berarti X min B-nya kan 3 kan? X min 3 per A-nya 2. Berarti X min 3 per 2 itu inverse-nya. Udah selesai. Sampai fungsi linear, ada yang mau ditanya? Itu tadi fungsi linear. Fungsi fx sama dengan ax plus b. Nah, berikutnya adalah fungsi rasional. Fungsi pecahan. Ya, fungsi pecahan itu bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax plus b per cx plus d. Ya, jadi ax plus b per cx plus d. Itu bentuk umum dari fungsi rasional. Di mana A-nya itu adalah koefisien X pembilang. Ya, pembilang itu yang atas ya. C itu adalah koefisien X penyebut. Penyebut itu yang bawah. Nah, di sini ada keterangan X tidak sama dengan min D per C. Ya, X tidak sama dengan min D per C. Yang namanya fungsi rasional atau fungsi pecahan itu domainnya itu tidak semua dari X. Artinya domainnya itu terbatas, nggak semuanya terpakai. Itu fungsi rasional. Makanya di sini ada keterangan X tidak sama dengan min D per C. Nah, itu cuma keterangan aja ya. Jadi kamu nggak usah pusing, ini tuh maksudnya apa, ini tuh apa sih. Nggak perlu pusing. Itu cuma sekedar keterangan. X tidak sama dengan apa. X tidak sama dengan apa. Nah, itu cuma keterangan. Cuma keterangan. Maksudnya nih kalau misalnya X-nya ini X-nya ini kamu masukkan ini ke dalam fungsinya, itu fungsinya tidak terdefinisi. Yang fungsinya tidak terdefinisi, artinya nilai fungsinya nggak ada kalau kamu masukkan nilai X-nya itu ini min D per C. Nanti kita ke contoh deh. Ya, jadi ini sebenarnya kamu nggak usah kamu pikirkan. Kita fokus ke inverse-nya. Ingat ya, AX plus B per CX plus D. Maka bentuk inverse-nya jadinya min D X plus B per CX min A. Tinggal kamu tukar nih. D jadi A jadi D. Itu doang. Kamu tinggal nukar itu doang. A jadi D, D jadi A. Tandanya tinggal kamu ganti. Tandanya kamu ganti karena di sini min, di sini min. Langsung ke contoh. Inverse dari fx sama dengan 2x plus 1 per x min 4, di mana x bukan 4. X bukan 4. Nah, ini ada keterangan X bukan 4. Artinya kalau kamu masukkan 4 ke dalam fungsi ini, itu nggak ada nilainya. Karena penyebutnya bawahnya 0. Ya. Coba aja kalau masukkan 4. 2 kali 4, 8. 8 tambah 1, 9. 9 per 4 kurang 4, 0. 9 per 0 itu tidak ada nilainya, tidak terdefinisi. Karena bilangan berapapun kalau dibagi 0, itu tidak terdefinisi. Nggak ada. Kayak gitu. Jadi X-nya domainnya bukan 4. Oke, ini cuma keterangan ya. Sekali lagi ini cuma sekedar keterangan, kita fokus ke inverse-nya. Jadi di sini A-nya 2, ya kan? Kan AX plus B ya. A-nya 2, B-nya 1. Bawahnya CX plus D. C-nya 1 kan di sini. Koefisien X penyebut itu 1. D-nya min 4. Nah, inverse-nya kan tadi rumusnya ini kan. Min DX plus B per CX min A. Ya kan? Berarti min 4 X, ya kan? D-nya kan min 4. Jadi min 4 X tambah B. B-nya tetap ya 1, nggak berubah. CX-nya juga nggak berubah, tetap X.
ya berubah adalah jadinya min A. Ya bawahnya D-nya ditukar jadi A, jadi min A-nya 2, jadi min 2. Min 4 itu 4x, min ketemu min plus 4x plus 1 per x min 2. Ya intinya tinggal kamu tukar D jadi A jadi D, tinggal kamu ganti tandanya. Di sini kan 2x, di sini min 4. Ini tadinya positif nih, 2-nya positif nih. Jadi negatif, pindah ke bawah. Gitu. Terus D-nya tadinya kan negatif nih, D-nya kan min 4. Naik ke atas jadi positif, jadi 4. Ya, jadi kayak gitu ya. Tinggal kamu tuker aja A jadi D, D jadi A. Tinggal kamu ganti tandanya. Kalau fungsi rasional tuh gitu. Tinggal kamu tuker, ganti tanda. Dituker, dipindahin ke bawah, tandanya diganti. Yang tadinya plus jadi min, yang tadinya min jadi plus. Ya, coba kita lanjut lagi ya. Fx sama dengan x min 4. F inverse x sama dengan, nah, inverse-nya x min 4 ini adalah fungsi linier ya. Ya bukan pecahan ya, ini linier. Ax cuma ax plus b. Ya udah ax, a-nya kan 1 kan. Koefisien x-nya 1, b-nya min 4. Berarti inverse-nya x min b per a. Berarti x min b-nya min 4 ya. Per 1. A-nya kan 1. Maka inverse-nya ini kan min ketemu min plus ya. Jadi x plus 4. Nah ini kan per 1. Kalau per 1 tuh nggak usah ditulis ya. Jadi kita nulisnya cuma x plus 4. Maka inverse dari x min 4 adalah x plus 4. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada soal fx sama dengan x plus 1, ya jadinya x min 1 inverse-nya. Kalau ada soal fx sama dengan x plus 3, jadinya x min 3 gitu. Tinggal ganti-ganti tanda aja inverse-nya. Fx-nya sama dengan x plus 2, berarti inverse-nya x min 2. Fx-nya x plus 5, berarti inverse-nya x min 5. Kalau ada koefisiennya misalnya 2x min 4, ya berarti x plus 4 per 2. Kalau ada koefisiennya, atau koefisiennya bukan 1. Kalau ada 3x plus 5, berarti inverse-nya x min 5 per 3. Udah gitu. Itu rumus cepatnya. Kalau ada 4x min 10, berarti x plus 10 per 4. Selesai. Itu inverse dari fungsi linier. Oke, soal nomor 4. Ada yang bisa jawab nggak? Fx sama dengan x plus 3 per 3x plus 2. Dimana domainnya bukan min 2 per 3. Maka inverse-nya apa? Ayo. Jadi di sini kita dapat A-nya 1, B-nya 3, C-nya 3, D-nya 2. Yang ditanya inverse-nya. Inverse tadi apa? D-nya jadi di atas, A-nya jadi di bawah. Tandanya tinggal kamu ganti. Di sini D-nya kan 2, ya kan? D-nya 2. Di situ D-nya 2. Jadi A dia jadi naik. Tandanya ganti jadi min 2. Min 2x. B-nya tetap 3. Kan min dx plus B. Per cx. C-nya tetap kan 3x. Cx tetap. Nah 2. Nah ini D-nya jadi A. A-nya kan 1 kan. Jadinya min 1. Tuh. Min 2x plus 3 per 3x min 1. Sekali lagi kalau fungsi rasional kamu tinggal nuker ini doang nih. A sama D. D-nya jadi di atas. Tandanya ganti jadi min 2. A-nya jadi di bawah. Ditukar. Jadinya min 1. Tandanya diganti.
Di kamu tuker tandanya kamu ganti min jadi plus, plus jadi min. Kayak gitu.